Prediksi menurut Abang Jawa Barat gimana untuk Amin? Bukan menang telak, menang mutlak. Pak Anies ini karakter Jawa Barat. Jawa Barat itu Anies, Anies itu Jawa Barat, Pak. Udah selesai. Mau hasil survei kayak gimana pun, karakter Pak Anies itu karakter Jawa Barat. Udah. Bisa gitu ya? Benar ya? Somea, bager, pinter, agamis, agama, soleh ya. Udah paling baik, paling pas, segar, paling pas di Jawa Barat itu. Orang Jawa Barat nggak pilih Pak Anies, keluar dari karakter Jawa Barat. Aminkan wehela, aminkan wehela, untuk Indonesia adil sejahtera. Aminkan wehela, aminkan wehela, Anies dan Caimin perubahan nyata. Rekening hukum bisa dibeli, pengangguran di sana sini, keadilan rakyat kecil tak terlayani. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu katanya di Jawa Barat Anies Baswedan menang mutlak begitu kan ya. Ini bisa ketar-ketir ini lembaga-lembaga survei begitu kan. Kita lihat saja bagaimana seorang Anies Baswedan di Jawa Barat, PKS ya sudah menguasai di situ begitu jelas mereka. Jadi mungkin sampai hari ini kalau kita berbicara terkait dengan Anies Baswedan di Jawa Barat, insya Allah ada kemenangan mutlak. Di Jawa Tengah saya kira agak dominan begitu kan ya, walaupun setara misalnya dengan Banteng begitu kan. Di Jawa Timur insya Allah ada kemenangan mutlak begitu, dengan beberapa survei lokal begitu kan, survei dari internal pribadi begitu, sehingga cukup menjadi dominan antara yang paling menang itu menurut saya pribadi Jawa Timur dan Jawa Barat begitu kan. Itu mutlak katanya begitu. Sehingga sampai hari ini lembaga-lembaga survei mulai ketar-ketir begitu kan. Bagaimana tidak ketika Anies Baswedan turun ya ke lapangan ya di Jawa Barat, yang meriahnya sangat luar biasa sekali begitu. Ini lautan manusia begitu kan ya. Ini kayak semut ya kalau kita dari jarak jauh mereka begitu kan. Ya kita lihat saja dibandingkan dengan acara-acara Prabowo Gibran. Bayangkan ya, Prabowo Gibran tidak sebanyak ini kalau menurut saya pribadi begitu kan. Jadi sampai hari ini saya mengatakan bahwa Anies Baswedan cukup dominan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bisa saja karena memang yang namanya politik kan tidak tahu begitu kan ya. Kemenangan mereka atau siapa begitu. Tapi yang jelas ya menurut saya pribadi Anies Baswedan itu cukup menjadi tantangan besar begitu kan ya di berbagai daerah, karena pada kenyataannya misalnya di Papua misalnya begitu yang sudah jelas-jelas mereka sudah menyatakan banyak yang mendukung Anies Baswedan, terus kemudian kepada Pak Prabowo cukup dominan di situ, tapi nampaknya begitu kan ya, nampaknya dengan adanya seperti ini justru menurut saya pribadi di Jawa Tengah justru akan memenangkan yang sangat luar biasa. Bisa main saja menang satu putaran di situ begitu kan. Lihat saja bagaimana Anies Baswedan ya berada di Jawa Tengah di situ begitu kan. Itu sangat luar biasa. Ini berbeda dengan yang di Jawa Barat begitu kan. Di Jawa Tengah saja sudah seperti ini, apalagi di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Bisa dipastikan Anies Baswedan menang satu putaran begitu kan. Di Jawa, khususnya di Jawa. Tapi nampaknya rupanya begitu kan lembaga-lembaga survei hari ini mulai ketar-ketir ya, memframing seseorang di situ begitu kan. Tapi pada nampaknya begitu kan, ketika melihat dengan komentar-komentar dari netizen, banyak sekali yang mengatakan bahwa kemenangan Anies Baswedan mutlak di Jawa Barat. Karena ini menjadi kunci kemenangan Anies Baswedan di situ begitu dibandingkan seorang Prabowo Gibran di Jawa Barat. Kita lihat saja agak sepi mereka begitu kan. Banyak ya, dan bahkan ini komentar-komentar netizen ada mengatakan begini. Dia ketua DPD KNP Kabupaten Bandung Jawa Barat Dapil 7 ya, Bapak Aziz Samsul Asari. Insya Allah Amin menang satu putaran ya. Amin mutlak ya, menang satu putaran katanya begitu. Gimana tidak menang? Ini kan kalau Pak Lurah tahu begitu kan ya, bisa istana itu semaput mereka begitu kan ya. Ya saking banyaknya Anies Baswedan begitu disambut luar biasa oleh masyarakat. Jadi
sampai hari ini begitu kan ya, kalau saya berbicara terkait dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu begitu, kadang politik kita tidak bisa ditebak begitu, tapi rasanya dengan adanya ini lembaga-lembaga survei mulai ketar-ketir begitu kan. Lembaga-lembaga survei bisa saja ketakutan mereka melihat dengan Anies Baswedan yang disambut luar biasa begitu kan ya. Ini bayangkan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kemenangan bagi Anies Baswedan, insya Allah ya, insya Allah ada kemenangan mutlak di situ begitu kan. Dari tampak jauh saja sudah seperti ini begitu kan. Kan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran di situ begitu kan. Prabowo Gibran kita lihat saja kampanye mereka begitu. Di Zoom saja sudah kelihatan agak gimana begitu kan. Tapi dengan Anies Baswedan ya, di Zoom atau dari jarak jauh kelihatannya ya sangat luar biasa begitu ya. Mungkin ya lembaga-lembaga survei agak panik mereka untuk menentukan ya bagaimana posisi Anies Baswedan ya. Pantasan dikasih nomor 2 terus begitu. Jadi menurut saya pribadi begitu kan, Jawa Barat itu menjadi kunci kemenangan bagi Anies Baswedan dan Caimin. Ya kita tunggu saja nasibnya mereka begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah Jawa Barat dan Jawa Timur adalah tidak hanya menjadi kunci dari kemenangan Anies Baswedan, tapi menjadi acuan ya bahwa di Jawa itu ya kompak begitu kan, apalagi Jawa Timur ya sudah mengetahui bagaimana seorang Anies Baswedan, terus kemudian di Jawa Barat dan sebagainya begitu kan. Anies Baswedan tegaskan Jawa Barat kunci menangkan Pilpres katanya ya. Dari beberapa unggahan-unggahan Anies Baswedan dan mengatakan bahwa ya dari pemilih ini dari Bandung di Jawa Barat sudah mempercayakan kepada Anies Baswedan, dan salah satunya banyak pendukung-pendukung dari Prabowo Gibran yang kemudian beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Insya Allah kata Anies Baswedan, kemenangan di Jawa Barat akan mengantarkan kita pada Indonesia. Jawa Barat ini adalah kunci kata dia dalam kegiatan ya kampanye akbar Nasdem di lapangan ya Tegalega Kota Bandung. Ya selain itu kata Anies ya mengingatkan agar warga Bandung memilih Nasdem. Dia menilai sektor legislatif harus turut dimenangkan agar kebijakan yang dicanangkan nantinya tak terhambat katanya begitu ya dalam beberapa orasinya. Nah inilah poin penting bagi kita begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa selama ini yang saya lihat dan dipertontonkan kepada publik ya terkait dengan adanya Anies Baswedan begitu di berbagai daerah, justru itu menjadi kemenangan mutlak di situ begitu kan ya. Kemenangan mutlak, terus kemudian bisa menang satu putaran ya, walaupun ya karena kita lihat saja lembaga survei ada yang mengatakan wah ini jangan ya tidak satu putaran dan sebagainya begitu kan. Jangan-jangan 2 putaran. Tapi walaupun 2 putaran, 1 putaran, cukupnya Anies Baswedan cukup menjadi dominan di situ begitu kan. Ya kita lihat saja walaupun lembaga survei sudah memframing sana sini, saya kira ya wajar-wajar aja begitu kan, tergantung siapa sponsornya begitu. Tetapi yang jelas saya pribadi begitu kan ya, melihat dengan Anies Baswedan disambut luar biasa, justru ini menjadi catatan luar biasa begitu kan ya, catatan luar biasa. Ini mungkin istana mungkin ketar-ketir, terus mulai kemudian mereka begitu kan ya, mulai agak panik dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan. Ini sangat luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau ya hari ini benar-benar Anies Baswedan disambut di mana-mana, wah ini benar-benar ya tidak sesuai dengan realitas surveinya begitu kan ya. Dan bahkan kita tunggu tanggal 31 Januari begitu kan ya di Pamekasan Madura. Ya kita tunggu saja bagaimana antusiasme masyarakat Madura menyambut kedatangan Anies Baswedan. Itu sangat-sangatlah luar biasa ya dibandingkan dengan acara-acara Prabowo Gibran selama ini begitu kan. Tapi yang jelas menurut saya pribadi, langkah ini langkah yang baik, langkah yang kemudian di Jawa Timur ya tanda-tanda kemenangan bagi Anies Baswedan dan Caimin ya. Jadi kalau kemenangan bagi kami adalah ya ketika kita berbicara terkait dengan kondisi dan situasi politik hari ini, Anies Baswedan lah yang paling layak di situ begitu kan. Wajar kalau disambut di mana-mana begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.